warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Anita Bahar, Prodi PGMIC semester 3. Di sini uh, di sini saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah saya tentang media pembelajaran. Media yang saya gunakan yaitu PowerPoint. Tujuannya agar anak didik atau murid dapat mengerti tentang poin-poin yang akan kita pelajari. Baik, langsung saja. Otonomi daerah. Hakikat otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani yaitu autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti undang-undang atau aturan. Oleh karena itu, secara harfiah, otonomi berarti peraturan sendiri atau undang-undang sendiri yang selanjutnya berkembang menjadi pemerintah sendiri. Kewenangan diberikan secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta mempertimbangkan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan ketetapan MPR RI nomor MPR 1998. Visi misi otonomi daerah. Visi misi dari otonomi daerah yakni sebagai kerangka penyelenggaraan pemerintahan mempunyai visi yang dapat dirumuskan dalam 3 ruang lingkup utama yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Yang pertama, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Sejarah otonomi daerah. Yang pertama, warisan kolonial. Yang kedua, masa kependudukan Jepang. Yang ketiga, masa kemerdekaan. Yang keempat, periode Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Yang kelima, periode Undang-Undang Nomor 22 dan 25 tahun 1999. Yang keenam itu periode Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Pembagian kekuasaan dalam kerangka otonomi daerah. Pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah dilakukan berdasarkan prinsip negara kesatuan tetapi dengan semangat federalisme. Jenis yang ditangani pusat hampir sama dengan yang ditangani oleh pemerintahan di negara federal, yaitu hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan negara, peradilan, moneter dan agama, serta berbagai jenis urusan yang memang lebih efisien ditangani secara sentral oleh pemerintah pusat sebagai kebijakan makroekonomi, standarisasi nasional, dan administrasi pemerintahan. Badan Perusahaan Negara, milik negara atau BUMN, dan pengembangan sumber daya manusia. Semua jenis kekuasaan yang ditangani pemerintah pusat disebutkan secara spesifik dalam undang-undang tersebut. Kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonom provinsi dalam rangka desentralisasi mencakup: yang pertama, kewenangan yang bersifat lintas kabupaten dan kota seperti kewenangan bidang pekerjaan umum, perhubungan, kehutanan, dan perkebunan. Kedua itu kewenangan pemerintahan lainnya, yaitu perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro, pelatihan bidang alokasi sumber daya manusia potensial, penelitian yang mencakup dalam wilayah provinsi, pengelolaan pelabuhan regional, pengendalian lingkungan hidup, promosi dagang dan budaya pariwisata, penanganan penyakit menular, dan perencanaan tata ruang provinsi. Yang ketiga, kewenangan kelautan. Kewenangan kelautan tidak meliputi eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut, pengaturan kepentingan administratif, pengaturan tata ruang, penegakan hukum, dan bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara. Yang keempat, itu kewenangan yang tidak
atau belum dapat ditangani daerah kabupaten dan daerah kota diserahkan kepada provinsi dengan penyertaan dari daerah otonom kabupaten atau kota tersebut. Baik, terima kasih. Terima kasih ya. Baik, itu saja yang dapat Ibu jelaskan tentang otonomi daerah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.